Shalom, salam damai. Bertemu kembali kita dalam renungan Satapan Firman Tuhan 2 Jun 2023 bersamaan hari Jumat. Renungan diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 hingga 26. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat sesuatu pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati diterbalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi muridnya, khususnya Petrus. Kelihatannya Petrus sangat takjub, sekaligus ingin mengetahui tentang kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan mengalihkan topik perbicaraan tentang iman dan kuasa doa. Maka Yesus sengaja menghindarkan menjawab pertanyaan Petrus. Jawaban Yesus kepada Petrus sangat diplomatis. Sebenarnya, pernyataan Petrus dan jawaban Yesus tidak berkaitan satu sama lain. Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal yang lain. Kesengajaan Yesus beralasan karena ia tidak ingin para murid terfokus kepada pohon ara. Yesus ingin agar fokus perhatian mereka
tertuju kepada diri Allah dan rencananya. Bagi Yesus, tidak ada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa ada sedikit keraguan. Barang siapa yang mampu melakukan hal ini, ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Dalam hal berdoa, iman turut serta memainkan peranan untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Menurut Yesus, kuasa doa akan timbul apabila seseorang memiliki dua hal, yaitu pertama, percaya akan dirinya telah memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, keyakinan yang teguh dan permohonan kita harus selaras dengan kehendak Allah. Andai pun permohonan kita belum terwujud, seharusnya hal itu tidak mengurangi keyakinan kita terhadap janji Allah. Kedua, memiliki hati bersih yang dipenuhi cinta kasih, karena Allah itu Maha Suci dan Maha Pengasih. Maka terlebih dahulu kita harus membersihkan kotoran akal budi, jiwa dan hati. Harus sentiasa berpikiran positif dan sikap negatif perlu dikikis. Unsur negatif di dalam jiwa dapat menjadi halangan besar bagi kita untuk masuk ke hadiratnya, untuk bersekutu dengannya tanpa halangan. Sangat memerlukan cinta kasih dan kemurnian. Hanya cinta kasih yang memampukan kita mengampuni orang lain, sebab diri kita tidak lebih baik berbanding orang lain. Jika kedua unsur ini ada, maka Allah akan mengabulkan doa kita seturut dengan kasih dan kehendak-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.